Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Pengusaha Kaya Pemuja Setan. Kesaksian ini dituturkan oleh seseorang yang enggan disebut identitasnya. Dia berkisah tentang sepenggal pengalaman yang sangat menyeramkan, yakni bekerja di sebuah perusahaan garmen dengan seorang bos yang ternyata memuja setan. Begini kisah selengkapnya. Setelah sekian lama menumpang di rumah kerabat tanpa ada penghasilan, akhirnya sebuah perusahaan besar skala internasional, kata iklan yang mereka cantumkan di koran, berkenan menerimaku sebagai karyawan di bagian produksi. Wah, senang sekali, sebab aku punya sedikit uang untuk memanjakan diri. Pintu besi gerbang besar perusahaan itu telah menyambut kedatanganku di hari pertama masuk. Sambil menunggu waktu, ku kelilingi area bangunan besar itu, sekalian melihat-lihat suasana gedung, pelataran parkir, gudang, serta satu bangunan tua yang menjadi bangunan induk tempat perusahaan besar ini menjalankan aktivitas bisnisnya. Di mataku, bangunan tua yang kumaksudkan tadi merupakan satu bangunan bergaya lama yang terletak di daerah kota tua, namun masih memperlihatkan sisi megah yang menyiratkan kejayaan masa lalu pemiliknya. Pemiliknya pasti sangat kaya hingga dapat memiliki gedung besar yang hampir semegah museum ini. Aku yakin bangunan ini bisa menjadi satu warisan bersejarah yang telah dipakai secara turun-temurun dari pemilik lama perusahaan ini kepada orang yang sekarang mewarisinya, pikirku. Menurutku, bangunan bergaya klasik ini pastilah banyak menyimpan cerita atau bahkan peristiwa atas jatuh bangunnya bisnis keluarga kaya raya tersebut. Dan dalam suasana pagi yang cerah, aku sangat menikmati panorama bangunan tua ini. Namun aneh, tiba-tiba sepertinya ada satu kekuatan lain yang menyergapku. Kurasakan seperti ada suara angin yang berhembus lembut, seolah-olah meniup daun telingaku. Sayup-sayup terdengar seperti suara desahan binatang buas di kejauhan yang terbawa angin. Ada apa sesungguhnya? Batinku. Kedua mataku masih terus asik menikmati bangunan tua yang pasti adalah karya bangsa Belanda itu. Sebab arsitekturnya memang bergaya Eropa. Sekilas tampak gedung megah ini kurang terawat. Jendela besar berkaca buram, kotor. Begitu juga dengan koridor panjang yang melingkarinya. Semua terkesan kumuh serta sedikit agak angker. Bahkan tangga ke lantai atas pun hanya disinari sebuah lampu neon yang cahaya mulai temaram. Tak sengaja, pandanganku tertuju pada salah satu jendela yang paling kusam di lantai 4. Entah ruangan apa di atas sana. Sepertinya ruangan itu hanya disinari oleh cahaya redup lampu 10 watt. Seketika itu juga semua pandanganku seakan diselimuti oleh hal yang berbau mistis. Seolah-olah ada sepasang mata yang sedang bergerak mengawasiku dari atas sana. Mungkinkah penunggu gedung tua ini sedang mengawasi gerak-geriku? Bisikku dalam hati. Lalu segera kuabaikan pikiran itu. Kumantapkan tekadku yang ingin bekerja untuk mendapatkan uang demi kebutuhan hidupku. Tunggu sebentar lagi ya mas, bos masih ada urusan. Mohon maaf agak lama menunggu. Suara merdu wanita muda mengagetkanku. Rupanya tidak terasa aku sudah 1 jam lebih menunggu untuk mendapat giliran masuk wawancara. Ketika giliranku masuk, ternyata bos besar itu sedang menyantap makan siang dengan sangat rakusnya. Mulutnya dipenuhi makanan, kedua pipinya belepotan bumbu lauk pauk. Sementara kedua tangannya sibuk menyendok makanan dan memilah buah-buahan pencuci mulut yang ada di atas meja, seolah tak mempedulikan kehadiranku. Aku kembali terpana melihat caranya makan, hampir menyerupai seekor binatang buas yang baru saja mendapat mangsa.
Aneh, bukankah dia seorang bos besar yang memiliki perusahaan bertaraf internasional? Tapi mengapa cara makannya seperti orang kelaparan? Ayo, silakan duduk, katanya menawariku. Lamunanku pun terputus. Dengan sungkan aku segera duduk di depan meja kerjanya. Sambil mencuri-curi pandang, ku coba amati keadaan ruang kerja sang bos. Sungguh aneh, ruangan besar itu hampir dipenuhi oleh umbu rampe atau sesaji yang sudah kering. Bahkan nampak buah-buahan sesaji yang mulai membusuk, hingga akhirnya menetes mengotori dinding serta karpet lantai. Aneka kue jajanan menjamur di atas meja. Tampak juga beberapa dupa yang masih menyala, hingga asapnya memenuhi tiap sudut ruangan. Tak hanya itu, pada dinding serta langit-langit ruangan menggelantung aneka jimat hingga menambah keunikan ruang kerja ini. Kembali aku dibuat semakin takjub manakala pandanganku mengarah pada sebuah gedung besar setinggi hampir 2 meter yang dikelilingi banyak sesaji. Patung ini berdiri agak di sudut ruangan yang agak gelap. Aneh, siapakah laki-laki di depanku ini sebenarnya? Saat bertanya jawab denganku, ternyata si bos ini memiliki sebentuk wajah yang agak aneh. Matanya menyerupai mata iblis, seperti di film-film animasi. Sementara kedua alisnya naik ke atas, bak alis para pendekar silat. Saat tersenyum pun, dia lebih mirip menyeringai daripada senyuman, sembari memperlihatkan deretan giginya yang kotor serta tidak terawat, bahkan masih dipenuhi sisa-sisa makanan. Sekalipun sangat aneh dan mengganggu pikiranku, namun aku terpaksa harus mengabaikan semua ini. Ya, demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Singkat cerita, aku memang diterima bekerja di kantor tersebut. Setelah beberapa lama bekerja, baru kusadari kalau aku sebenarnya cuma jadi umpan kawan-kawan sekantor yang enggan lembur pada setiap Kamis malam atau malam Jumat. Ada apa sebenarnya? Hati-hati dengan yang ada di lantai 4, Man, bisik Larno, salah seorang teman sejawat yang baik padaku. Aneh, peringatan ini bukan hanya datang dari Larno, bahkan Pak Ishak, penjaga malam di gedung ini juga telah memperingatkanku agar tidak mencoba-coba naik ke lantai 4 sendirian apabila hari telah gelap. Kamu pasti celaka, nak. Tegasnya ketika aku meminta alasan larangan itu, dia menambahkan, aku saja yang sudah 18 tahun bekerja di sini tidak berani pergi ke lantai 4 sendirian, terlebih lagi malam hari. Mulanya aku tak serius menanggapi cerita-cerita itu, hingga suatu malam terjadilah peristiwa itu. Malam itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 19:30. Hampir seluruh ruangan telah kosong, suasana mendadak senyap, bahkan kemudian berganti angker. Di luar sana, angin berembus kencang, disertai deru hujan. Sendirian aku duduk terpaku di meja kerja, ditemani dengan setumpuk tugas yang belum rampung. Aneh, tiba-tiba pikiranku melayang ke ruang sepi di lantai 4. Kulirik ruang sepi yang bersinar redup itu. Sepertinya dari arah sana akan memunculkan satu bayangan, bahkan mungkin sesuatu yang mengerikan. Aneh, tiba-tiba sekelebat bayangan wanita tua melintas. Aku segera bangkit mengejarnya. Ku coba berjalan menuju bayangan tadi, tapi aku tak menemukan siapa-siapa. Aku yakin telah melihat bayangan seorang nenek. Perempuan renta itu jalan tertatih-tatih. Anehnya, dia menghilang di lorong gelap menuju lantai 4. Siapa gerangan perempuan tua berbaju kumal itu? Bukannya merasa takut, kejadian ini justru membuatku semakin penasaran. Segera saja aku telusuri lorong sepi yang terbentang panjang di depanku, sambil berharap sesosok nenek itu muncul lagi. Anehnya, tiba-tiba terdengar suara perempuan sedang bercakap-cakap di ujung koridor gelap ini. Siapa gerangan? Apa mungkin masih ada seorang staf wanita yang sedang menerima telepon?
Ketika aku dalam kebingungan, jantungku nyaris copot, sebab tiba-tiba ada sebuah tangan yang merengkuh bahuku. Ketika aku menoleh, di hadapanku telah berdiri seorang wanita muda. Dia tersenyum dingin sambil menyodorkan segenggam kertas. "Mencari siapa, Mas?" tanyanya datar, disertai raut wajah dingin tanpa ekspresi. Aku diam tergugu. Wanita itu kembali berkata, "Tolong fotokopi semua dokumen ini, bisa kan?" "Oh, tentu bisa," jawabku pendek. Bulu kuduku meremang. Dalam hati aku bertanya, perempuan ini staf di bagian apa? Kok aku belum pernah melihatnya? "Ini dokumen penting, tidak semua orang bisa tahu," katanya lagi. Sambil berusaha menenangkan diri, aku menyahut, "Wah, kalau begitu saya jadi tahu dong, Mbak. Kan saya yang bantu fotokopinya. Ini cuma daftar nama orang yang disuruh berkorban di sini, sekalipun mereka menolak." "Ah, kasihan sekali mereka," katanya lagi. "Berkorban? Maksudnya untuk apa?" tanya aku penasaran sembari terus membolak-balikan dokumen itu. "Darah mereka," jawabnya dengan suara yang agak tertahan. Aku kaget bukan kepalang. Seketika pandanganku berubah gelap, dan ketika terang kembali, kulihat dia sudah menghilang. Lalu samar-samar terdengar suara alunan pendek perempuan menyanyi dari arah lorong sepi ini. Segera ku ambil langkah 1000. Setelah lebih dulu melemparkan kertas yang disebut dokumen tadi, ku banting pintu dengan kencang. Aku lalu terduduk di depan meja kerjaku sambil mengatur nafas yang memburu tak karuan. Gara-gara peristiwa ganjil itu, rasa penasaranku semakin bertambah. Apalagi pagi setelah malamnya aku bertemu dengan sosok perempuan misterius itu. Ternyata ada karyawan yang meninggal. Apakah ini ada hubungannya dengan statement perempuan misterius itu? Belakangan, aku memang melihat ada kejanggalan. Bila dihitung, hampir setiap minggu, satu persatu rekan kerja atau sanak saudara mereka ada saja yang meninggal. Menurut beberapa pegawai senior, setiap yang meninggal, raut wajah mereka menyiratkan ada satu hal yang tidak wajar. Katanya, wajah jenazah tampak menghitam, punggung, tangan serta kakinya terdapat memar kebiruan, dan mata mereka terbuka. Dengan rona wajah mereka, seolah habis melihat sesuatu yang amat menakutkan. Pernah juga terjadi sebuah peristiwa lucu namun menyeramkan. Suatu hari, ada salah seorang manajer di kantor ini yang kerasukan roh seorang perempuan muda. Sang roh mengaku bernama Karisa. Dia telah mati karena bunuh diri 100 tahun silam. Lucunya, sang manajer yang bertubuh tambun dan galak itu tiba-tiba dapat berjalan sangat gemulai, laksana perempuan. Tak hanya itu, suaranya juga berubah lembut khas wanita muda. Nah, dari celoteh Karisalah cerita yang sebenarnya bergulir, termasuk tentang para korban makhluk di lantai 4. Karisa yang meminjam mulut Pak Wahono sang manajer itu bercerita bahwa bos besar kami yang bernama Pak Paulus itu telah meminjam arwahnya sebagai budak suruhan untuk mendapatkan harta, bahkan untuk mengikat jiwa seseorang yang dia kehendaki untuk ditaklukkan. Arwah Karisa juga mengaku bahwa pada hari-hari tertentu dia akan diberi suguhan khusus oleh majikannya. Selain umbu rampe dan dupa wangi, dia juga menghisap sari makanan langsung dari perut Pak Paulus. Syaratnya, Pak Paulus harus memakan 3 jenis makanan kesukaan Karisa dalam jumlah amat banyak. Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa Pak Paulus pernah kulihat makan dalam jumlah banyak dan nampak sangat takut. Aku juga pernah melihat dukun kepercayaan Pak Paulus datang ke lantai 4 untuk mengadakan ritual semalam suntuk. Setelah itu, beredarlah cerita dari mulut orang dekatnya bahwa Pak Paulus segera akan memecat beberapa orang karyawan, sebab menurut sang dukun, mereka tidak cocok dan harus dienyahkan.
Yang terjadi selanjutnya setelah kedatangan dukun itu, suasana di dalam kantor jadi makin kacau. Seringkali terjadi keributan antara staf dan karyawan. Sejumlah peristiwa aneh juga terjadi, mulai staf kerasukan, mengalami kecelakaan fatal hingga cacat, bahkan yang meninggal pun ada. Selain itu, bisnis di perusahaan yang bergerak dalam industri garment ini menjadi tersendat-sendat. Banyak hasil produksi yang tidak laku dijual, bahkan dikembalikan karena rusak, padahal semua barang produksi yang dikirim ke customer dalam keadaan baik tanpa cacat. Kondisi semacam ini membuat pikiranku jadi tidak karuan, hingga pada suatu malam, ketika semua staf dan karyawan telah meninggalkan ruang kerjanya masing-masing, tinggallah aku sendiri tercenung di meja kerjaku. Ketika aku sedang membereskan dokumen yang masih tercecer, tiba-tiba saja ada angin dingin menyapu pundakku. Tidak berapa lama, samar-samar terdengar suara perempuan yang seolah sedang merapal doa. Seketika itu rasa takut di dalam hatiku muncul. Terlebih lagi, lama-kelamaan suara itu semakin keras terdengar. Meski tidak jelas mantra apa yang sedang dilantunkannya. Walau begitu, ku coba memberanikan diri, bangkit lalu berjalan ke arah datangnya suara itu. Ku buka pintu koridor ke lantai 3, yang kuduga menjadi sumber suara. Seketika tercium semerbak wangi bunga sedap malam, serta aroma rokok klobot. Ku hentikan langkah untuk sekedar mengatur napas, sambil menenangkan hatiku yang mulai dihantui rasa takut. Hatiku pun kecut bukan main ketika sadar bahwa langkah ini telah sampai di trap tangga terakhir dari 10 anak tangga menuju ruangan laknat di lantai 4 itu. Sementara itu, suara rapalan mantra si perempuan semakin keras terdengar, diselingi oleh aroma semerbak bunga sedap malam, kemenyan, serta anyir darah yang semakin menyengat hidungku. Sejenak, aku sendiri terpaku di depan pintu kaca kusam yang membatasi pandanganku ke ruangan bagian dalam. Kaca patri bermotif burung elang membingkai selai pintu ruang laknat penuh misteri ini. Tanganku bergetar tak sabar ingin membuka pintunya. Kudorong perlahan, suara berderit engselnya, seolah genderang perang yang memukul jantungku. Saat aku melangkah tertatih di dalam suasana temaram, aku mengenali gerak-gerik sesuatu makhluk besar kehitaman. Di bawah temaram lampu 5 watt, kakiku pun terasa lemas. Sungguh aku benar-benar melihat bagaimana makhluk itu sambil menggenggam, terus menggerogoti mangsanya dengan rakus. Dalam keadaan sangat takut, aku mengenali kalau ternyata makhluk itu wujudnya separuh serigala, separuh manusia. Dia sedang mengoyak-ngoyak sepotong daging merah dengan kuku hitam tajamnya. Pes! Aneh. Tiba-tiba lampu di dalam ruangan itu padam. Aku terkejut dan hampir tidak bisa menguasai diri lagi. Bau anyir darah busuk itu sangat menyesakan dada, hingga kepalaku pusing. Suara dengusan serigala besar yang menggeram dengan marah menghentak jantungku. Dalam ruangan gelap itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa selain membalikkan badan, menghambur keluar ruangan. Tapi binatang iblis itu tidak tinggal diam. Dia berusaha menangkapku. Aku pun terdorong keluar dari ruangan itu. Di ruangan yang lebar terang ini, aku cukup jelas melihat wajah serigala aneh itu. Dengan seringnya gigi tajamnya yang berlumuran darah, aku pun berteriak sekuat tenaga. Tidak sadar, kakiku terpeleset, tubuhku terpelanting jatuh berguling-guling, menuruni anak tangga sampai ke lantai. Tak ayal lagi, seluruh sendi di badanku terasa patah. Kepalaku pusing berat. Bersamaan dengan itu, di telingaku kembali terngiang suara perempuan membaca mantra tadi. Sambil menahan sakit, aku segera berlari meninggalkan ruangan. Seminggu setelah kejadian itu, suatu siang, aku sedang merapikan beberapa barang yang bertumpuk di koridor gelap depan ruangan. Pak Paulus muncul dengan tiba-tiba. Dia berjalan ke arahku dengan rona wajah yang tidak bersahabat. Aku segera bangkit untuk memberi salam. Tidak diduga,
Dia malah mengancamku dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati. "Hey you," katanya sambil menunjuk wajahku. "Gua orang kaya raya. Gua ada uang banyak, ribuan setan, arwah leluhur, bahkan jin manapun sudah gua panggil dan gua tundukkan. Apalagi cuma you manusia kecil," cecarnya dengan nada sinis. "Gua kasih you peringatan. Makhluk besar di lantai 4 adalah pelindung gua. Seluruh harta gua dia yang jaga. Dia amat kuat luar biasa. Tidak akan ada yang bisa kalahkan dia punya kekuatan," bentaknya lagi. "Karena makhluk-makhluk itu gua jadi punya kekuatan besar, lebih dari orang lain. Asal you tahu aja ya, gua nggak bisa mati," lanjutnya dengan jumawa. "So, jadi you jangan coba-coba ganggu dia punya tempat, apalagi you mau jadi pahlawan kesiangan di sini," hardiknya pula. "Kalau you masih butuh makan, you duduk and kerja baik-baik seperti si bego lainnya, atau you out saja dari sini," ujarnya lagi sambil telunjuknya terus mendorong keningku keras-keras. Setelah itu, dia pergi sambil masih terus mengumpat dengan kata-kata yang sangat kasar. Penghinaan Pak Paulus memang sungguh menyakitkan perasaanku. Harga diriku telah diinjak-injak olehnya. Namun, bukan ini alasan utamaku untuk berhenti bekerja. Demi Tuhan, sejak peristiwa malam itu, bayangan menyeramkan sosok serigala berbadan manusia itu selalu menghantuiku. Bahkan dengus nafasnya yang berbau busuk itu serasa begitu dekat dengan hidung dan telingaku. Walau aku sangat membutuhkan pekerjaan, namun kuputuskan untuk segera hengkang dari kantor itu. Dan hari itu, aku kembali duduk di sofa depan ruangan Pak Paulus, menunggu giliran masuk seperti tempo hari. Tapi kali ini bukan untuk mengemis minta pekerjaan, namun aku akan menyerahkan surat pengunduran diri resmi. Tak lama kemudian, aku diizinkan masuk. Ketika berhadapan dengannya, sedikit pun aku tidak mau melihat wajahnya yang amat serupa dengan iblis serigala di lantai 4 itu. Sembari menjawab pertanyaannya, dalam hati kupanjatkan doa-doa pendek, serta berusaha tetap menjaga kesadaran pikiranku, agar tidak terpengaruh jampi-jampi lewat tatapan matanya yang tajam menusuk itu. Sambil disertai dengan sumpah serapah dari mulut Pak Paulus, aku segera keluar meninggalkan ruangannya. Dengan nama Tuhan, aku segera tinggalkan kerajaan setan itu untuk kembali ke kehidupanku yang normal. Demikianlah sepenggal kisah yang pernah kualami sejak 2 tahun meninggalkan perusahaan itu. Tak pernah sekalipun kudengar kisahnya. Entah apa yang terjadi dengan teman-temanku yang masih coba bertahan di sana. Kabarnya, perusahaan garmen itu sudah diambang kebangkrutan. Pak Paulus sendiri disebut-sebut lebih senang tinggal di vilanya yang ada di Seminyak, Bali. Demikian sobat kisah kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel kisah kehidupan, dan nantikan kembali kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.